Salam, selamat malam sahabat terkasih. Di penghujung hari ini, ketika tubuh mulai lelah dan pikiran perlahan tenang, kita datang kepada firman Tuhan. Ada banyak hal hari ini yang mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Ada yang sudah berusaha maksimal, tapi hasilnya belum terlihat. Ada yang merasa sudah memberi yang terbaik, namun tetap merasa kurang. Malam ini, kita akan merenungkan dua ayat yang sederhana tetapi sangat dalam maknanya, yaitu Markus 6 ayat 40-41. Bagian dari kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Namun, fokus kita bukan pada banyaknya orang atau besarnya mujizat, melainkan bagaimana Tuhan Yesus bekerja dengan teratur dan bagaimana mujizat dimulai dari penyerahan yang kecil. Mari kita membaca Markus 6 ayat 40-41. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Sahabat terkasih, ayat 40 berkata, lalu mereka duduk berkelompok-kelompok. Ayat ini sering kita lewati dengan cepat. Padahal sebelum mujizat terjadi, Tuhan Yesus lebih dulu menciptakan keteraturan. Orang banyak tidak dibiarkan berdiri, berdesakan, atau berebut. Mereka diminta duduk, berkelompok, tertib. Ini mengajarkan satu prinsip rohani yang sangat penting. Tuhan bekerja dengan teratur, bukan dengan kekacauan. Seringkali kita ingin Tuhan segera bertindak, tetapi hidup kita masih kacau. Pikiran tidak tertata, emosi tidak dibereskan, prioritas bercampur aduk. Malam ini, Tuhan seolah berkata, tenanglah, duduklah, rapikan hatimu, aku sedang bekerja. Sahabat terkasih, banyak orang lelah bukan karena terlalu banyak bekerja, tetapi karena terlalu banyak hal yang tidak selesai di dalam hati. Kita membawa kekhawatiran kemana-mana. Kita memikirkan hari esok tanpa menyerahkan hari ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyuruh mereka duduk. Itu tanda percaya dan menunggu. Tidak semua hal harus diselesaikan malam ini. Ada bagian yang Tuhan minta kita lepaskan dan percayakan. Ayat 41 berkata, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Tuhan Yesus tidak mengeluh tentang jumlah roti yang sedikit. Tuhan Yesus tidak berkata, ini tidak cukup. Tuhan Yesus menengadah ke langit. Artinya, Tuhan Yesus mengarahkan fokus kepada Bapa, bukan pada kekurangan. Apa yang kita pandang akan menentukan respon kita. Jika kita terus memandang kekurangan, kita akan frustasi. Jika kita terus memandang Tuhan, kita akan bersyukur. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang sudah bertahun-tahun menjalankan usahanya. Tidak besar, tidak spektakuler. Ia sering merasa usahanya hanya segini-segini saja. Setiap malam ia menghitung hasil hari itu dan dengan perasaan campur aduk, cukup untuk bertahan, tapi tidak pernah terasa lebih. Suatu malam, setelah hari yang sangat melelahkan, ia berkata dalam doa, Tuhan, aku capek.
Aku merasa semua yang aku punya terlalu sedikit. Lalu ia teringat pada satu hal sederhana. Ia belum pernah benar-benar menyerahkan usahanya kepada Tuhan. Ia bekerja keras, berdoa, tapi di dalam hatinya masih memegang kendali penuh. Malam itu ia berdoa dengan berbeda. Tuhan, ini mungkin kecil, tapi aku serahkan semuanya kepadamu. Tidak langsung kaya, tidak instan, tapi pelan-pelan ia mengalami damai. Dan dari damai itu, ia mulai melihat hal-hal kecil yang dulu terlewatkan. Relasi yang dipulihkan, pintu-pintu kecil yang terbuka, dan kecukupan yang nyata. Seperti 5 roti dan 2 ikan, ketika diserahkan, Tuhan yang melipat gandakan. Sahabat terkasih, Markus 6 ayat 40-41 mengajarkan kita 3 hal. Yang pertama, Tuhan bekerja dengan keteraturan. Duduklah, tenangkan hati. Yang kedua, Tuhan meminta penyerahan, bukan kelimpahan. Yang ketiga, ucapan syukur mendahului mujizat. Malam ini, mungkin hidup kita belum berubah. Tapi jika hati kita diserahkan, Tuhan sedang bekerja. Sahabat terkasih, sebelum tidur malam ini, mari tanyakan pada diri sendiri. Apa yang masih ingin kita kendalikan sendiri? Bagian mana yang belum kita serahkan kepada Tuhan? Apakah kita sudah belajar bersyukur atas yang ada? Tidak semua doa dijawab malam ini. Tapi setiap penyerahan tidak pernah sia-sia. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, kami datang kepadamu di akhir hari ini dengan hati yang lelah. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti, banyak hal yang belum selesai. Kami belajar malam ini untuk duduk tenang di hadapan-Mu, menyerahkan apa yang kami miliki, walaupun kecil, walaupun terbatas. Ajari kami bersyukur sebelum melihat mujizat, percaya sebelum melihat jawaban, dan beristirahat dalam pemeliharaanmu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Kiranya renungan malam ini menolong kita menutup hari dengan damai dan iman yang diperbaharui. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.